Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, naskurullah subhanahu wa ta'ala ala ma manallahu alaina min ni'matil islam wa ni'matil iman wa ni'matit taufik li talabil ilmi wa ni'matis sihah wa ni'matil faragh hatta nastati an najlis fi hadzal masjid fi baitin min buyutillahi ta'ala li natadaras kalamullah subhanahu wa ta'ala wa nas'alullaha ayzidana taufiqahu wa nas'alullaha ilman nafi'an wa amalan salihan. Ahibati fillah, nuwasil darasana fi dars tafsir al-Qur'anil Karim. Qad qara'na wa syarahna fi ma madha an surati al-Fatihah wa hiya min a'dhami surah fil Qur'an wa hiya umul kitab wa sab'u mathani wa al-Qur'anil azim wa samallahu kadzalika bi as-salah wa anaha ruqyah wa hadhihi surah min a'dhami suwar alladhi nazalallahu ala ibadihi ma anzalallahu suratan mislahu qad sawan kana fi Taurati wal fil Injil aw fi al-Qur'an mislah wa hunaka umurun lam nasrah wa lam nubayyin lakum fil qalmati ala wa hiya hukmu al-basmalah. Al-hukmu basmalah. Ada sedikit Ustaz tambahkan dari sebelumnya yang terlewat adalah hukum membaca basmalah. Hukum membaca basmalah. Basmalah adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya? Masyru'un lil 'abdi matlubun minhu ayyubasmila 'inda qiraati kulli suratin min kitabillahi ta'ala illa 'inda qiraati surati Taubah fa innahu la yubasmilu wa in kana fi sholati mafruḍah yubasmilu sirran in kanat sholatu jahriyan. Jadi membaca bismillah ini disyariatkan ketika membaca semua surat dari surat yang ada di dalam Al-Quran. Membaca bismillah disyariatkan sebelum membaca surat dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya surat Al-Fatihah saja, tapi semua surat itu disyariatkan untuk membaca untuk membaca bismillah. Illa 'inda qiraati surati Taubah, kecuali surat Taubah. Kecuali surat apa? Taubah. Membaca bismillah itu disyariatkan setiap
seseorang membaca surat kecuali surat apa? At-Taubah. Ketika surat At-Taubah maka tidak membaca bismillah, cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian membaca awal ayat. Tidak membaca bismillah. Wa yusanu lil 'abdi ay yaqula bismillahi 'indal aqli wa syurbi wa labsi thawbi wa 'inda dukhulil masjidi wa khuruji minhu wa 'inda rukubi wa 'inda kulli amrin tibalin. Dan disunahkan bagi seorang hamba untuk membaca bismillah ini saat makan, minum. Disunahkan bagi seorang hamba membaca bismillah saat makan, minum, memakai pakaian, dan melepaskan pakaian, masuk dan keluar masjid. Masuk dan keluar masjid. Bahkan sebelum masuk ke WC juga silahkan sebelum membaca Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, sebelumnya membaca bismillah dulu. Bismillah Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saat makan, minum, memakai pakaian, melepas pakaian, kemudian masuk dan keluar masjid. Wa inda rukub, dan saat naik kendaraan. Naik kendaraan, baik naik sepeda, naik motor, naik mobil, pesawat, disunahkan untuk membaca bismillah. Wa inda kulli amri dibalin, dan setiap melakukan urusan yang penting. Setiap melakukan urusan yang penting, mau masak, mau bekerja, mau nyapu, mengucapkan apa? Bismillah. Setiap urusan yang penting. Mau main bola misalnya, mau olahraga, ucapkan dulu bismillah. Di hadis kullu amrin tibalin la yabda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar. Berdasarkan hadis, meskipun hadisnya dhaif tapi hadis ini diamalkan oleh para ulama. Kullu amrin tibalin la yabda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka perkara tersebut terputus keberkahannya. Maksudnya menjadi tidak diberkahi. Setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillah maka perkara tersebut apa? Tidak diberkahi, abtar, terputus keberkahannya. Kama yajibu alaihi an yaqula bismillahi wallahu akbar 'inda dabhi wa nahri. Sebagaimana membaca bismillah ini juga wajib. Membaca bismillah ini apa? Wajib saat menyembelih. Saat menyembelih hewan kurban, hewan akikah, atau menyembelih untuk sekedar dimakan dagingnya. Menurut pendapat sebagian ulama hukumnya wajib membaca apa? Bismillah. Kemarin makna alhamdulillahirabbil alamin sudah kita sampaikan. Artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam tafsir Aisirut Tafasir Syekh Bakar Abu Zaid Al-Jazairi, beliau mempunyai perkataan yang cukup bagus
Beliau mengatakan tentang alhamdulillahirabbil alamin, yukhbiru ta'ala anna jami'a anwa'il mahamidi min sifatil jalali wal kamali hiya lahu wahdah duna man siwah. Id huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa malikuhu wa anna 'alaina an nahmaduhu wa nusni 'alaihi bidzalik. Jadi di dalam alhamdulillahirabbil alamin itu Allah menghabarkan. Allah apa? Mengabarkan bahwa semua macam pujian, segala macam pujian dari sifat-sifat jalal wal kamal, dari sifat-sifat kebesaran dan kesempurnaan, itu milik Allah semata. Milik Allah semata, bukan selainnya. Allah mengkhabarkan bahwa semua macam pujian dari sifat-sifat kebesaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itu hanya milik Allah. Semua sifat atau semua macam pujian dari sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan itu milik Allah. Id huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa malikuhu. Karena dialah Rabb segala sesuatu, penciptanya, wa malikuhu, dan yang menguasainya. Mengapa pujian itu hanya milik Allah? Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Allah lah yang menciptakan alam dan yang memilikinya. Jadi segala pujian itu hanya milik Allah dengan segala keagungan dan kesempurnaannya. Dikarenakan Allah lah Rabbul Alamin. Allah lah yang menciptakan dan menguasai alam semesta ini. Wa anna 'alaina an nahmadahu wa nusniya 'alaihi bidzalik. Dan kewajiban kita adalah memujinya dan menyanjungnya. Memuji Allah dan menyanjung Allah atas hal itu, atas hal tersebut. Atas hal Allah adalah Rabb. Allah adalah yang mencipta. Allah adalah yang menguasai alam semesta ini. Kewajiban kita apa? Memuji dan menyanjungnya. Kenapa? Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan dan yang menguasai alam semesta ini. Alam semesta ini semuanya milik Allah SWT. Maka kita wajib memuji dan menyanjungnya. Ini makna dari alhamdulillahirabbil alamin. Ketika antum baca ini, resapi makna ini. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, apa? Allah sedang mengkabarkan bahwa semua pujian dari sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak ada yang memiliki selainnya. Karena Allah lah yang mencipta, yang mengatur alam semesta ini. Dan kewajiban kita memujinya. Kemudian Allah Ta'ala yuhibbul hamda lidzalika hamida ta'ala nafsahu wa amara ibadahu. Allah ini menyukai pujian. Allah menyukai pujian. Oleh karenanya Allah memuji dirinya dan memerintahkan hambanya untuk memujinya. Allah itu menyukai apa? Pujian. Karenanya Allah memuji dirinya dan Allah memerintahkan hambanya untuk memujinya. Allah itu menyukai pujian, sebagaimana dalam sebuah hadis dalam lafaz disebutkan, ma min ahadin ahabba ilaihil hamdu minallahi ta'ala hatta innahu hamida nafsahu. Tidak ada yang lebih menyukai pujian daripada Allah SWT.
karenanya Allah memuji dirinya. Tidak ada yang menyukai pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah memuji dirinya. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, wala syai'un ahabba ilaihi al-madhu min Allahi walidzalika madaha nafsahu. Sama hampir sama maknanya. Allah adalah zat yang menyukai pujian, karenanya Allah memuji dirinya. Kemudian dalam firman Allah SWT dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada beberapa faidah. Sudah kita sebutkan belum kemarin tentang adab doa? Adab doa udah sebutkan belum? Di sini ada adab apa? Adab berdoa. Haitsu yuqaddimu as-sa'ilu baina yadi du'aihi hamdallahi wa sanaa'a 'alaihi wa tamjidahu. Di sini ada adab apa? Berdoa. Di mana orang yang berdoa itu dia mengawali doanya dengan pujian. Mengawali doanya dengan apa? Memuji Allah SWT sebelum dia meminta. Adab seorang yang berdoa adalah mengawali doanya dengan pujian. Yang pertama, mengawali apa? Doanya dengan pujian, memuji Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, memuji, menyanjung dan tamjid, mengagungkan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, itu mengagungkan. Ya Hayyu ya Qawi, ya Hayyu ya Qayyum, itu mengagungkan Allah SWT. Sebelum kita meminta kepada Allah permintaan kita dari doa yang kita ingin minta, kita memulai dengan memujinya dan mengagungkannya. Wasadatis sunatu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ditambahkan itu berselawat kepada Nabi. Jadi memuji kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru minta. Setelah itu baru apa? Minta, baru berdoa. Jangan ujuk-ujuk, ya Allah, saya minta. Tapi dimulai dengan apa? Memuji Allah SWT, menyanjungnya, mengagungkannya. Setelah itu baru berselawat. Allahumma sholli ala Nabiyina Muhammad. Setelah itu baru sampaikan doa kalian, hajat kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebutkan dalam sebuah hadis, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang lelaki yang berdoa kepada Allah tanpa berselawat kepada Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajilah hada, orang ini tergesa-gesa. Orang ini apa? Tergesa-gesa, langsung minta, belum berselawat. Maka Nabi bersabda kepadanya, idza shalla ahadukum falyabda bihamdillahi wassana'a alaihi summa lisalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa liyad'u ba'da mimma syaa. Kalau salah seorang dari kalian berdoa, hendaknya mulailah dengan memuji Allah, menyanjungnya, kemudian berselawat kepada Nabi. Setelah itu baru silahkan meminta apa yang kalian inginkan. Jadi apa? Ada berdoa yang pertama, memuji dan menyanjung, mengagungkan Allah SWT. Yang kedua bersolawat. Yang ketiga baru berdoa. Kemudian juga ditutup dengan sanjungan dan salawat lagi. Tutup dengan sanjungan dan salawat. Dan lebih baik juga didahului dengan istighfar. Didahului dengan permohonan maaf, minta ampun kepada Allah SWT. Dengan mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui kerendahannya, mengakui kelemahannya di hadapan Allah, dengan inkisaril qalb, dengan hati yang patah, hati yang pecah di hadapan Allah SWT, bahwa dia sangat butuh di hadapan Allah.
Ini adab yang ada dalam awal surat Al-Fatihah. Yang ini petunjuk ataupun pelajaran dari Allah SWT kepada kita di dalam hal apa? Doa. Kemudian kemarin al-mu'alif penulis kitab Tafsir Al-Wajiz Ustaz Dr. Wahab Zuhaili rahimahullah ta'ala, kita sampai kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ini doa, ini bagian hamba. Sebagaimana dulu telah kita jelaskan dalam hadis qudsi, qasamtu salata baini wa bain abdi qismaini. Aku bagi surat Al-Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Ini bagian hamba setelah ini. Ihdinas siratal mustaqim, ini bagian siapa? Hamba. Apa artinya ihdinas siratal mustaqim? Artinya adalah wafiqna ila tariqil qawim. Wafiqna ila tariqil qawimi al-wadihi ghairil mi'waji wa huwa Islam wal iman. Dilihat kitabnya di nomor yang 6. Nomor 6, karena sesuai ayatnya ayat 6, maka di tafsir ada nomor 6 untuk memudahkan. Ini adalah tafsiran dari ayat ini. Wafiqna ila tariqil qawimi al-wadihi ghairil mi'waj. Berilah taufik kepada kami, berilah kami taufik. Wafiqna itu berilah kami taufik. Yang bisa menerjemahkan di kitabnya di atasnya dengan tulisan yang rapi itu lebih bagus. Jadi kalau dia baca tafsirnya langsung bisa. Wafiqna ila tariqil qawim. Berilah kami taufik ke jalan yang lurus. Al-wadih, yang jelas, jalan yang jelas, lurus dan jelas. Berilah kami taufik ke jalan yang lurus dan jelas. Ghairil mi'waj, bukan yang bengkok. Bukan yang bengkok. Berilah kami atau tunjukilah, berilah kami taufik kepada jalan yang lurus, yang jelas, ghairil mi'waj, bukan yang bengkok. Wa huwal islamu wal iman, yaitu Islam dan iman. Islam dan iman. Jalan yang lurus, yang jelas, yang tidak ada kebengkokan adalah Islam dan iman. Siapa yang menempuh jalan Islam, jalan iman, maka dia sedang menempuh jalan yang lurus, jalan yang jelas, yang tidak ada kebengkokan di sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tariqul ladzina an'amta 'alaihim minal malaikati wan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, minal malaikah, dari para malaikat, wa nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur, was-syuhada'i, was-shalihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Jadi ini yang kita minta setiap hari. Kita setiap hari minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mereka jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, baik dari kalangan malaikat, kalangan para rasul, para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Setelah kita meminta kepada Allah doa ini setiap hari, maka hendaklah kita berusaha dengan amaliyah kita. Berusaha dengan amaliyah kita. Karena kaidahnya dalam bab doa, setelah kita meminta sesuatu kepada Allah, kita iringi dengan amalan. Kita minta A, ya kita harus mengamalkan sebab-sebab untuk meraih A.
Kita minta surga, yang kita melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan surga. Jangan mintanya surga tapi tidak sholat, mintanya surga tapi bermaksiat, melakukan yang mungkar. Ini berarti dia minta sesuatu tapi dia tidak mau mengambil sebabnya. Kalau kita minta sesuatu maka kita iringi dengan apa? Melakukan sebabnya agar Allah kabulkan. Kita minta punya anak, masa tidak mau menikah, ya nggak akan punya anak. Kita minta agar bisa hafal Al-Quran, masa tidak mau menghafal Al-Quran. Kita minta menghafal Al-Quran juga kita harus menghafal Al-Quran. Jadi jalannya siapa? Jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Disebutkan dalam hadis, dalam ayat, fahasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman-teman yang terbaik. Mereka adalah teman-teman apa? Yang terbaik. Dalam surat An-Nisa disebutkan penafsiran ayat ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Di sini nggak dijelaskan. Dijelaskan dalam surat apa? An-Nisa. Dalam firman Allah SWT, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Itu siapa? Nabiyin, siddiqin, syuhada, sholihin. 4 disebutkan. 4 golongan inilah orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Selain ini Allah tidak sebutkan. Jadi setiap hari kita meminta kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, yaitu orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Jadi yang dimaksud dengan nikmat adalah nikmat hidayah. Nikmat itu nikmatul hidayah, nikmatul iman, nikmatul Islam. Bukan nikmat makanan, bukan nikmat tempat tinggal, bukan nikmat pakaian, bukan nikmat dunia, tapi nikmat apa? Hidayah ini di atas segala nikmat. Yang telah Allah beri nikmat hidayah, orang-orang yang telah mengenal Allah SWT, yang telah menjadikan hidupnya hanya untuk Allah. Inilah orang-orang yang sudah Allah jamin mendapatkan kenikmatan di akhirat, kenikmatan yang disebutkan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlintas, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh pikiran. Apapun yang antum bayangkan tentang kenikmatan surga, maka yang ada adalah lebih dari apa yang kita bayangkan. Kenikmatan yang ada di surga di atas segala kenikmatan, di atas ekspektasi apa? Kemampuan angan-angan manusia. Bahkan di surga, orang yang paling rendah derajatnya, paling rendah kenikmatannya itu diberikan 10 kali lipat nikmatnya penduduk dunia. Ini yang paling rendah mendapatkan 10 kali lipat. Maka sayang kalau hidup kita tidak kita gunakan untuk mendapatkan kenikmatan Allah SWT yang besar ini. Kalau kita lalaikan umur kita, kehidupan kita hanya untuk mendapatkan kesenangan dunia, maka berarti kita telah mengganti surga dengan yang penuh dengan kenikmatan yang sebentar ini. Fahimtum ya sahabat? Ini yang dimaksud dengan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim.
jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, minan nabiyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin. Lihatlah sirah mereka, lihatlah perjalanan mereka, bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan ini. Mereka semuanya untuk Allah SWT. Mereka hidup di dunia, tapi hidup di dunia ini bukan untuk mereka, bukan untuk mencari kepuasan, kesenangan mereka, tapi mencari keridhaan Allah SWT. Mereka kehidupannya dipakai untuk menjalankan apa-apa yang Allah ridhoi, bukan melakukan apa-apa yang disenangi jiwa, tapi apa yang mendatangkan keridhaan Allah, itulah yang mereka lakukan. Kita minta kepada Allah SWT nikmat ini setiap hari. Minimalnya berapa? 17 kali kita minta. Maka ikutilah dengan sebab, ikutilah dengan perbuatan. Karena kalau hanya permintaan dengan lisan tapi tanpa diikuti dengan melakukan sebab-sebab, maka kita tidak akan mendapatkan kenikmatan tersebut. Mereka adalah para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, yang telah Allah berikan kenikmatan iman di hati-hati mereka, dan kenikmatan mereka mengenal Allah SWT, dan kenikmatan mereka telah mengenal, mengetahui apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah benci, dan mereka mendapatkan taufik untuk melakukan apa-apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa-apa yang Allah benci. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghaira ulaika alladziina ghadibta alaihim alhaidina kibran an tariqil haqqi wal istiqamah ba'idina jahlan an jadatis shawab min atba'il madahibi wal milalil ukhra ghairil islam wa ahlil fisqi wa nifaq. Bukan orang-orang yang telah engkau murkai, bukan orang-orang yang telah engkau murkai. Al-haidina kibran an tariqil haqq wal istiqamah, yang mereka berpaling dari jalan kebenaran dan jalan istiqamah dengan kesombongan. Yang mereka berpaling dari jalan kebenaran dan jalan istiqamah, kibran dengan kesombongan. Haidina kibran an tariqil haqqi wal istiqamah, yang mereka berpaling dari jalan kebenaran dan jalan istiqomah dengan kesombongan. Ini yang sifatnya maghdub. Sifatnya apa? Maghdub, dimurkai. Siapa yang dimurkai? Dimurkai adalah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan dari istiqomah dengan kesombongan. Dia tahu ini benar, dia mengetahui ini benar, tapi tidak mau menjalankan, dia malah berpaling, malah menentang dengan kesombongan. Ini maghdub alaihim. Sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang apa? Yahudi adalah maghdub alaihim. Mereka berpaling dari kebenaran setelah mereka mengetahui hal itu adalah benar. Al-ba'idina jahlan an jadatis shawab. Sifat yang kedua adalah orang-orang yang menjauhi dari jalan yang benar. Orang-orang yang menjauhi jalan yang benar, jahlan, karena kejahilan. Orang-orang yang menjauhi jalan yang benar karena kejahilan. Orang-orang yang menjauhi jalan yang benar karena kejahilan, yaitu seperti siapa? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menjauh dari kebenaran karena jahil. Karena apa? Jahil mereka. Mereka jahil terhadap kebenaran. Mereka tidak tahu mana yang benar. Karena mereka hanya dibohongin oleh pendeta-pendeta mereka. Mereka hanya dibohongin dengan dibacakan tulisan-tulisan yang di situ adalah
bujuk rayuan mengatakan bahwa jalan keselamatan dengan mengikuti Yesus. Sudah, kalau undang itu Yesus sudah apa? Sudah selamat. Tapi mereka tidak mau mengkaji, tidak mau mencari kebenaran. Yang mau mencari kebenaran dari mereka maka mendapatkan bahwa selama ini mereka dibohongi, selama ini mereka berada di dalam kesesatan. Yang dibacakan oleh pendeta-pendeta mereka adalah hal yang membohongi mereka. Kemudian min ajba'il madahibi wal milalil ukhra ghairil islam wa ahlil fiski wa nifaq, dari pengikut madhab-madhab dan agama-agama selain Islam, dari pengikut madhab-madhab dan agama-agama selain Islam, maksudnya sekte-sekte dan milal, agama-agama selain agama Islam, wa ahli fiski wa nifaq, dan dan golongan orang-orang fasik dan orang-orang munafik. Golongan orang-orang fasik dan apa? Munafik. Jadi kita setelah minta siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, orang sidik, syuhada dan sholihin. Kemudian ditekankan lagi, bukan orang-orang yang telah Engkau murkai. Ini benar-benar penekanan. Setelah minta ditunjukkan jalan yang lurus, diberikan penekanan lagi, bukan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai. Di sini juga ada isyarat bagi kita, penting kita untuk mengetahui kesesatan. Penting kita untuk mengetahui apa? Keburukan. Tujuannya agar kita bisa menghindarinya. Bukan jalannya orang-orang yang telah Engkau beri, yang telah Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Orang yang Allah murkai adalah orang-orang yang berpaling dari jalan yang lurus dengan kesombongan, karena ada kesombongan di hati mereka. Ad-dhalin, orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang menjauhi kebenaran karena kejahilan. Dan bukan jalannya orang-orang yang fasik dan orang-orang yang nifak, orang-orang yang munafik, mengaku Islam, menampakkan Islam, tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Yudhirul Islam wa yubtinul kufra, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, ini kemunafikan. Yang mereka akan kelak menjadi keraknya neraka, orang-orang munafik. Kemudian bukan orang-orang yang fasik. Jadi setiap hari kita meminta jalan yang ini. Setiap hari kepada Allah kita minta jalan yang istiqamah, jalan yang lurus, jalan yang jelas, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, orang-orang yang mengorbankan dirinya gugur di medan jihad dalam rangka menjaga Islam, dalam rangka menjaga kemurnian Islam, menjaga Islam dari serangan musuh, dalam rangka li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raga mereka. Dan antum kedudukannya adalah seperti mujahid. Penuntut ilmu kedudukannya seperti apa? Mujahid. Kalau mujahid yang berjihad di jalan Allah, mereka berjihad dengan pedang, kalian adalah berjihad dengan lisan dan pena kalian, dengan kalian membuat tulisan menyebarkan agama Islam, baik dengan lisan maupun tulisan, itu kalian setara dengan apa? Mujahid. Karena tujuannya ya'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mujahid
yang berjihad dengan lisan dan dengan qalamnya, dengan tulisannya, hendaknya dia merasa bahwa dirinya adalah seorang mujahid, sehingga tidak pantas dia melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan perkara-perkara yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang mujahid. Ini surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian amin. Amin artinya apa? Allahumma istajib lana. Ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Ini ucapan amin. Amin ini bukan termasuk Al-Fatihah. Amin ini bukan termasuk apa? Al-Fatihah. Jadi dalam surat Al-Fatihah ini, di akhir ayat ini ada motivasi yang sangat ditekankan. Motivasi apa? Motivasi untuk mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Ini adalah motivasi kita untuk mengikuti jalannya mereka. Karena kita meminta sendiri, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita diperintahkan untuk meminta. Setelah minta kita ikuti dengan perbuatan. Dan setelah ada motivasi, ada apa? Ancaman. Ada ancaman, ada hardikan dari mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah murkai dan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan kita diperintahkan untuk tidak mengikuti mereka, untuk menjauhi mereka. Ini surat Al-Fatihah, surat yang sangat agung, yang seandainya seorang mentadaburinya dan mengamalkannya, mengaplikasikannya, maka insyaallah dia akan mendapatkan petunjuk-petunjuk, akan mendapatkan hidayah-hidayah dengan dia memahami seolah-olah dia sedang atau telah membuka suatu pintu yang akan mengantarkan dia ke jalan yang lurus, ke jalan yang lurus dengan dia terus mempelajari Al-Quran, menyelami makna-makna Al-Quran, baik dari Al-Baqarah ataupun dari surat An-Nas, yang insyaallah kita memohon kepada Allah SWT untuk memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajarinya. Taib, la'alla hunaka soal, barangkali ada yang mau bertanya jika masih ada waktu. Naam. Hal hunaka soal? Man lahu soal falyas'al. Maris an tas'al bil lughah arabiyah. Aw is'al awalal. Hal yumkinuni an as'ala su'alan ya Ustaz? Kama qad darasna fi lail. Hal yumkinuni an as'ala su'alan ya Ustaz? Aw hal tasmahu li an tashraha maratan ukhra? Agak ada tariqah di soal bi al-uslub as-sahihah, al-asalib as-sahihah. Hal yumkinuni an as'ala su'alan. Taib, ma indakum soal? Arafah? Naam. Idza laysa hunaka soal, fanakhtim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.